tangan ada sebanyak 2, kemudian luka ringan itu ada 2, yang lain selamat. Oke, yang lain selamat dalam arti tidak ada luka ataupun Betul. Jadi cuma rawat jalan saja, jadi selamat gitu, Mbak Bila. Oke, untuk ke-17 korban ini apakah para keluarga sudah tiba di RSUD sana Bapak untuk mengidentifikasi para korban? Kita masih menunggu dari pihak keluarga karena jaraknya jauh, Bojonegoro ke Karanganyar itu Mbak Bella, jadi masih belum ada pihak keluarga yang ke RSUD Karanganyar. Oke, Bapak dari 17 orang korban ini apakah orang yang meninggal dunia tersebut termasuk juga supirnya Bapak? Enggak, sopirnya selamat Mbak Bella itu. Lalu kondisi supir sendiri seperti apa Pak sekarang? Selamat Mbak Bella. Kita dari sopir baru kita amankan di Polsek Tawangmangu. Jadi kita lagi melaksanakan pemeriksaan dari sopir tersebut. Oke, ini kan tadi kalau kita cermati bahwa supir ini selamat. Apakah memang supir ini tidak mengalami luka-luka tertentu dan apakah sudah diperiksa Bapak? Kita baru melaksanakan penyelidikan, Mbak Bella, izin baru melaksanakan penyelidikan, kita masih penanganan korban, segala macam kita masih fokus dalam penanganan korban. Oke, untuk kondisi di sana saat ini seperti apa Pak? Apakah TKP-nya sudah diberi garis polisi atau seperti apa Pak? Kita sudah melaksanakan olah TKP, Mbak Bella, jadi sudah kita laksanakan penandaan juga, untuk kendaraan sudah dilaksanakan evakuasi, begitu Mbak Bella. Kondisi saat ini di sana seperti apa Pak? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Seperti apa? Karena kendaraan sudah dievakuasi, untuk arus sudah lancar, Mbak Bella. Arus sudah lancar, oke. Bapak, penyebab sementara terjadinya kecelakaan ini seperti apa? Apakah ada remblong atau mungkin ada bergesekan? Kami masih mendalami itu, Mbak Bella. Jadi kita masih memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Apakah memang ada, menurut keterangan sopir, apakah memang kendaraan ini sempat menghindari lain ataukah mungkin menghindari? Belum, kita masih melaksanakan penyelidikan lebih dalam, gitu Mbak Bella. Kami mendapatkan informasi, Bapak Kasat Lantas akan bertemu dengan Dirlantas, akan seperti apa Pak? Maksudnya gimana Mbak Bella? Lanjutan penyelidikan dari kasus kecelakaan ini itu seperti apa Bapak? Kita masih melaksanakan penyelidikan, begitu Mbak Bella. Nanti kalau misalnya penyelidikan sudah lengkap, kita akan laksanakan tindakan lebih lanjut dari kepolisian. Oke, baik. Terima kasih atas keterangannya Bapak Kasat Lantas AKP Agista Rian Mulyanto. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik, dan saudara, mobil Elf pembawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di jalur lama Jalan Magetan Tawangmangu, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini saudara, ada 5 orang meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka. Tadi Kasat Lantas Polres Karanganyar mengatakan mobil berisi 17 orang dengan 16 orang penumpang, di mana ada 5 orang korban meninggal dunia, luka berat ada 2 orang dan luka ringan ada 2 orang. Sisa korban lainnya selamat dan saat ini sopir masih akan dimintai keterangan lanjutan saudara. Dan menurut pihak 5 orang yang meninggal merupakan perempuan, di mana 4 orang dewasa dan 1 anak-anak. Kesemua korban ini dibawa ke RSUD dan juga tadi dikatakan oleh Kasat Lantas AKP Agista, kendaraan sudah dievakuasi dan sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara sementara. Nanti dalam beberapa saat lagi juga akan dilakukan olah TKP lanjutan. Kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nugroho Yuliawan di Sragen, Jawa Tengah. Selamat siang Nugroho. Selamat siang. Nugroho, menurut informasi yang Anda dapatkan, seperti apa kronologis kejadian ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas Agista tadi, bahwa minibus jenis Elf dari rombongan wisata Bojonegoro itu membawa 17 penumpang, itu diduga mengalami remblong di jalan turunan, yaitu di Jalan Lama
Tawangmangu Sarangan. Dugaan Rengbolu itu masih didalamin oleh pihak Lantas Polres Karanganyar. Kalau melihat dari kondisi jalanan, memang jalanan di sana jalanan turunan tajam, jadi kemungkinan juga membahayakan bagi penumpang dan kendaraan sendiri. Nugroho, apakah sudah mendapatkan informasi ketika kejadian, apakah memang situasi di sana ramai atau kondisi cuaca juga sedang hujan atau seperti apa? Ya, untuk waktu itu kami belum mengetahui secara persis detailnya, tapi tadi berdasarkan informasi dari Kasat Lantas dan sekarang korban telah dievakuasi, baik yang meninggal maupun yang luka di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Nugroho, apakah juga sudah mendapatkan informasi ada 2 orang yang luka berat dan juga 2 orang yang luka ringan? Ini lukanya seperti apa? Di mana? Di bagian tubuh yang mana? Tadi sempat awak media mendatangi Rumah Sakit Karanganyar, tetapi belum diperbolehkan masuk. Jadi dari pihak rumah sakit sendiri belum mengizinkan para awak media ataupun wartawan untuk melihat secara jelas kondisi korban. Apakah juga dari pihak keluarga sudah ada yang datang ke RSUD Nugroho? Sementara belum. Jadi kelihatannya ini baru beberapa jam usai kejadian langsung dilakukan penyelamatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, dan tadi juga seperti yang disampaikan Kasat Lantas telah dilakukan olah TKP dan untuk sopirnya sendiri telah diamankan di Polres. Kalau dari lokasi kejadian ke rumah sakit tersebut kira-kira berapa jauh Nugroho? Kurang lebih sekitar 3 km dari TKP. Dari TKP kejadian, yaitu jalur wisata Tawangmangu dan Sarangan. Oke, berarti memang tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian ke rumah sakit. Lalu untuk kondisi situasi saat ini di sana seperti apa? Apakah memang sudah ada garis polisi dipasang di sana dan juga arus lalu lintasnya seperti apa? Ya, tadi sempat dilakukan olah TKP, jadi para warga tidak diperbolehkan mendekat. Jadi untuk melakukan olah TKP oleh pihak Polres sendiri sudah dilakukan pengamanan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tidak terjadi. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nugroho Yuliawan, jurnalis Kompas TV langsung dari Sragen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, tadi sudah sempat diinformasikan oleh Kasat Lantas Karanganyar AKP Agistarian Mulyanto bahwa sudah terjadi kecelakaan pukul 10 pagi di Tawangmangu Karanganyar, dan bagaimana lebih lanjut terkait dengan penanganan ini kita akan terhubung dengan Kepala BPBD Karanganyar Hendro Prayitno. Selamat sore Pak Hendro, dengan Bella di studio Bapak. Ya, selamat sore Mbak. Bapak, bagaimana penanganan para korban di lokasi saat ini Bapak? Ya Mbak, tadi pukul 10.15 itu telah terjadi kecelakaan minibus jurusan dari Bojonegoro menuju wisata Air Jumok Ngargoyoso. Kemudian Isuzu tersebut itu terjadi remblong. Itu tepatnya di mana? Di Jembatan Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian kami dari BPBD bersama relawan yang ada di Tawangmangu, juga dari kepolisian tadi membantu bahu-membahu untuk menangani kecelakaan tersebut. Itu Mbak. Oke, lalu bagaimana juga dengan keadaan ke-17 orang korban yang saat ini tadi dikatakan sudah ada di RSUD Bapak? Jadi gini, jumlah semuanya tadi 17 orang, kemudian yang MD itu 5 orang, kemudian sisanya itu
luka di IGD itu ada 9 orang dan yang 3 orang itu ada di Puskesmas Tangmangu. Kemudian dari kecelakaan tersebut kami bersama dengan relawan bersama dengan ambulan masing-masing membawa korban baik itu yang meninggal maupun yang terluka untuk dibawa ke Puskesmas Tangmangu dan ada juga kita bawa ke RSUD Kabupaten Karanganyar.